Selesai. Selanjutnya, qala al-Faqih rahimahullahu taala, pengarang kitab ini menjelaskan dari peristiwa tersebut. Wa inna ma yazharu sidqun niyatahu idza lam yabkhal bil qalil alladzi indahu. Perbuatan niat-niat baik seperti tadi itu ya apabila dalam faktanya ia tidak bakhil terhadap yang sedikit. Tadi kan niatnya banyak, tapi yang sedikit tidak bakhil. Dari mana contohnya? Dia buktikan, ya Allah saya belum berangkat haji. Tapi saya punya uang sedikit, saya berikan kepada yang mau berangkat haji. Biar uang saya duluan deh. Yang sedikit ini, mudah-mudahan nanti dia yang akan mengundang uang yang lain. Orang berangkat haji, dia kasih amplop. Orang berangkat umroh, dia kasih amplop. Padahal orang berangkat umroh kan udah mampu. Dia nggak mampu. Tapi dengan niatnya yang baik, ya Allah, kalau saya belum bisa pergi ke sana, tapi ini ada rezeki yang kau berikan sedikit, ya Allah, biar dia jalan duluan. Mudah-mudahan nanti, ya Allah, kau berikan rezeki kami, sehingga kami bisa berangkat seperti dia yang berangkat hari ini. Jadi yang sedikit dia berikan. Bukan hanya sekedar menghayal, bukan sekedar ilustrasi, tidak, tapi dia betul-betul memang dia buktikan. Ketika melihat orang banyak sedekah, ya Allah kalau saja saya seperti dia, saya akan sedekah. Nggak ada. Tapi sedikit yang dia miliki ikut partisipasi berbuat sedekah. Sama seperti orang-orang yang ketika ia melewati bangunan masjid yang sedang dibangun. Orang lain ada yang 1 juta, 2 juta, 10 juta. Ada yang bilang ini lantainya saya semua yang nyumbang. Apa mau lantainya keramik atau marmer, saya yang nyumbang semua. Dia mendengar. Ya Allah, kalau saja saya punya, saya ikut seperti dia. Ternyata dia nggak punya. Ya udah, yang ada cuma 10.000 dia masukkan dalam sumbangan itu untuk kepentingan pembangunan masjid. Nah, dia sudah buktikan. Karena yang sedikit dia sudah buktikan itu, pasti yang banyak juga dia akan berbuat nanti. Allah yang maha mengetahui niat hatinya, maka itu sudah dicatat amal baik. Para jamaah sekalian. Demikian pula saudara-saudara sekalian, berangkat perang dulu ya. Ya Allah, saya tidak punya harta untuk bisa, atau saya tidak mampu untuk ikut berjihad kepada Rasulullah. Tapi yang ada hanya makanan. Beberapa kilo daripada korma atau gandum dia bawa di hadapan Rasul. Ya Rasulullah, saya tidak bisa ikut perang. Ini barangkali bisa menjadi bekal buat orang-orang para mujahid. Itu juga dicatat dia seperti berjihad bersama-sama orang yang jihad. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Oleh karena itu, sebagai bukti kita agar niat kita yang baik-baik itu dicatat seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mampu melakukan, buktikanlah yang sedikit dulu. Sama ada orang yang niat, ya Allah, kalau saja saya bisa baca Quran. Karena dia belum bisa baca Quran. Kalau saja saya bisa baca Quran, lancar baca Quran, tiap hari saya akan baca Al-Quran seperti mereka yang mampu baca Al-Quran. Siang malam saya baca Al-Quran. Apakah itu diniat? Apakah niat itu baik? Baik niat itu. Apakah dicatat niat itu? Dilihat dulu buktinya. Memang dia belum pandai baca Quran. Tapi surah Al-Ikhlas kan dia udah baca, udah bisa. Ternyata surah Al-Ikhlas yang dia sudah bisa, yang dia sudah hafal itu dia nggak pernah baca tiap hari. Nah, itu tidak jadi dicatat. Ya, kenapa? Buktinya yang sudah engkau hafal sedikit aja, engkau tidak amalkan. Berarti mungkin yang banyak kau bisa amalkan. Nah, itu. Jadi oleh karenanya, kalau kita punya niat yang baik itu tadi, kalau saja saya sudah pintar baca Quran, saya tiap hari akan baca, buktikan yang sudah kita hafal, kita baca tiap hari. Hingga niat kita yang baik itu dicatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia. Sudah itu bagian-bagian niat
Mana niat yang baik dicatat dan mana yang tidak dicatat. Pernah Nabi Musa juga berkata, Annallaha ta'ala qala li Musa. Allah berkata kepada Nabi Musa, Ya Musa, hal amilta li amalan qad qala ilahi salaitu laka wa sumtu laka wa tasaddaqtu laka wa zakartu laka. Hai Musa, apakah engkau sudah beramal untukku? Kata Nabi Musa, udah itu aku sholat, aku puasa, aku zakat, aku berbuat karena engkau ya Allah. Lalu Allah menjawab, Hai Musa, sholat yang kau lakukan itu adalah ammas sholatu palaka burhan. Sholat yang kau lakukan itu sebagai bukti kalau engkau adalah muslim. Jadi sholat 5 waktu buat kita itu adalah bukti kalau kita adalah muslim. Pembeda antara muslim dan non-muslim itu dengan sholat. Baru bukti. Kemudian wasaumu junnatun, puasamu bukan untuk aku, puasamu adalah sebagai perisai agar kamu tidak mudah diserang oleh syaitan. Wasodako, sodako bukan karena aku, sodako memang karena aku, tapi sodako itu adalah yang akan menaungi kamu nanti di yaumil kiamat, pahalanya. Wazikru nurun, zikir itu adalah cahaya, bukan untukku. Walaupun niatnya dan kau sebut Allah, kau sebut Rasulullah dengan zikir, tapi untuk kamu kembali nilai itu. Orang yang banyak zikir, dia senantiasa mendapatkan nur. Artinya orang yang banyak zikir, hatinya diberi cahaya, hidupnya seperti orang berjalan di siang hari. Orang yang tidak banyak zikir, tidak ada nur. Artinya sama dengan orang yang berjalan di malam hari tidak membawa lampu atau mati listrik. Tidak bawa senter sedangkan listrik lagi mati. Gelap. Hingga hidupnya tidak nyaman, serba salah. Banyak perbuatan maksiat yang dilakukan. Bisa jadi nyebur, bisa jadi ini karena jalan di tempat gelap. Makanya orang yang banyak zikir, Allah berikan penerangan hatinya. Hingga bisa menyelesaikan persoalan hidup yang sedang dihadapi dengan cara yang mudah. Perbanyaklah zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah mendengar itu dari Allah, jawaban Allah kepada Musa, semua amal yang dia lakukan untuk kamu Musa, mana yang untuk aku? Nabi Musa merasa bahwa ia belum berbuat baik kepada Allah. Lalu dullani ala amalil ladzi huwa lak. Ya Allah, tunjukkan amal-amalan yang untuk engkau nilainya itu ya Allah. Qala ya Musa, hal walaitali waliyan aw adaitali wali aduan. Hai Musa, apakah engkau sudah mencintai para wali-waliku, para nabi-nabiku yang terdahulu? Apakah engkau sudah memusuhi orang-orang yang memusuhi agamaku? Lalu fa'alima Musa anna afdalal a'mali al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Nabi Musa memahami bahwa sepaling-paling afdal amal di dunia ini adalah cinta karena Allah, benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para jamaah sekalian, benci karena Allah, cinta karena Allah itu bagian dari amal yang nilainya sangat baik. Selain amal sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, jariyah, ngaji, taklim, dan sebagainya. Ini dapat kita jadikan pelajaran. Kita menyenangi seseorang, seperti tadi, kalau dia menyenangi orang baik, maka dapat pahala baik. Sebaliknya, kalau dia menyenangi orang jahat, maka dapat pahala jahat. Waktu Nabi Sulaiman berjalan mengadakan satu keluar dari satu kerajaannya, berjalan menuju satu acara di mana Nabi Sulaiman diiring oleh ribuan tentaranya, ribuan pasukannya, termasuk
burung-burung mengawal kerajaan Nabi Sulaiman. Lalu orang-orang yang saat itu, rakyat yang saat itu melihat kondisi Nabi Sulaiman begitu dihormati, begitu mulia, tinggi derajatnya. Sampai dia mengatakan, ya Allah, bagus benar itu Nabi Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman menjawab, hai rakyatku sini. Ini semua yang aku miliki akan musnah. Jangan engkau menghayal seperti ini, jangan. Sudah buat kamu nggak bakalan kuat. Baca saja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kalau engkau baca itu, maka pahala ini, pahala bacaan tasbih itu lebih banyak nilainya daripada yang aku miliki di kerajaan ini. Makanya kita jangan silau, saudara. Ketika kita melihat ada orang yang kaya raya, pengen kita seperti dia. Umpamanya, mobilnya di rumah seperti showroom. Berderet-deret mobil, dari mobil mewah, mobil biasa, dan sebagainya. Saking kayanya. Pengen kita seperti dia, ya Allah, kalau saja saya seperti dia, enak kali ya Allah. Kalau ternyata yang dipengenin orang kaya itu dari hasil korupsi, dari hasil barang yang haram, maka Anda akan mendapatkan nilai barang haram itu seperti dia. Waliyazubillah. Kalau dia sih enak masih nikmati. Kalau Anda cuma pengen doang, tapi nilai dosanya Anda seperti dia. Awas, hati-hati. Makanya untuk selamatnya kita ketika kita melihat orang kaya, ketika melihat orang yang hebat, bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jangan kita kepingin harta orang yang ada pada itu. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana kalau kita mendukung? Kita dukung orang itu menjadi pemimpin di RW, di RT umpamanya, tapi ternyata dengan suara itu dia jadi pemimpin, jadi RT, jadi RW, dan seterusnya. Lalu dia berbuat zalim. Maka Anda akan mendapatkan dosa zalim selama orang yang Anda pilih itu berbuat zalim. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu dalam hidup ini, dalam masalah politik dan sebagainya, Anda harus berhati-hati. Kita nanti di yaumil qiyamah membawa pahala zalim, padahal kita tidak berbuat zalim gara-gara satu suara, gara-gara dukungan, gara-gara kita cinta, dan gara-gara kita sering memuji-muji, mengangkat-ngangkat, padahal orang itu zalim. Wal iyazubillahi ta'ala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran kita pagi ini yang sangat kalau kita pahami, barangkali kaitannya dengan apa yang kita lakukan hari-hari dan apa yang kita dapat kelak nanti di yaumil qiyamah, di saat pengadilan Allah. Tidak ada pengadilan kecuali pengadilan Allah, tidak ada raja kecuali hanya Allah yang bisa mengadilkan. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Jamaah Taklim Angkasa 56 di mana saja berada. Mari sama-sama kita bisa mengoreksi diri kita masing-masing. Dan bagaimana kalau ini sudah terjadi, segeralah kita sujud sama Allah. Berlepas diri. Ya Allah, tadinya aku kira sesuai dengan pengetahuanku dia adalah orang baik. Tapi ternyata setelah dia berkuasa, setelah dia memimpin, umpamanya dia berbuat zalim, di RT, di RW dia berbuat zalim, ya Allah, aku berlepas diri. Apa yang aku dulu angkat dia, berikan suara buat dia, aku berlepas diri, ya Allah. Aku bertobat kepadamu, maafkan kesalahanku yang aku tidak tahu, ya Allah. Begitu caranya solusinya. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Sampai situ tadi. Jadi al-bughdu fillah, al-hubbu fillah itu adalah pokok dari kehidupan. Jadi kalau kita mencintai seseorang karena dia cinta pada Allah. Sama juga orang yang membenci kepada kejahatan. Jadi kita benci bukan kepada orangnya, tapi kita benci kepada akhlak dan perilakunya. Kita cinta, kita sama manusia, dia manusia, apalagi satu suku, satu bangsa. Kita hormati dia, tapi yang kita benci itu karena akhlak dan perbuatannya.
Al-bughdu fillah, al-hubbu fillah, cinta karena Allah, benci juga karena Allah, bukan karena duit. Bukan karena kita dibagi uang terus, karena kita disumbang terus, karena kita dijamin terus, lalu kita cinta. Bukan itu, saudara. Intinya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang berbahagia. Jam 5 baru 37. Sekira jangan panjang-panjang. Kalau terlalu panjang nanti dipotong-potong, akhirnya saya menyaksikan sendiri, akhirnya orang nggak paham. Kalau kita paham, kalau yang nggak ngaji begitu buka YouTube-nya jadi nggak paham, karena banyak potong-potongan. Sampai sini saja pelajaran kita tentang amal niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung niatnya. Mudah-mudahan kita luruskan kembali niat-niat baik kita, dan pada saat waktu yang kita niatkan itu tiba, janganlah dibatalkan niat kita. Demikian, adanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali